Soal ujian sekolah SMP PKN kelas 9 dan kunci jawaban bagian kedua. Untuk soal nomor 11 sampai dengan 20. Nomor 11. Dalam suatu rapat terjadi perbedaan pendapat yang dipertahankan oleh masing-masing kelompok sebagai pendapat yang paling tepat untuk dijadikan keputusan dalam rapat sehingga rapat menemui jalan buntu. Dalam kondisi seperti itu, akhirnya pemimpin rapat mengambil kebijakan keputusan rapat ditunda dan memanggil perwakilan dari masing-masing kelompok peserta rapat untuk membahas permasalahan dalam rapat kecil. Sikap yang diambil pemimpin rapat ini sebagai bentuk perwujudan sila keempat Pancasila. Berdasarkan ilustrasi tersebut menunjukkan Pancasila sebagai pandangan hidup yang berfungsi. A. Menunjukkan arah atau tujuan yang akan dicapai sesuai dengan cita-cita bangsa. B. Menjadi pegangan dan pedoman dalam menyelesaikan masalah dan tantangan. C. Menunjukkan gagasan-gagasan mengenai wujud kehidupan yang dicita-citakan. D. Memberikan kemampuan untuk menyaring pengaruh-pengaruh yang negatif. Jawabannya adalah C. Menunjukkan gagasan-gagasan mengenai wujud kehidupan yang dicita-citakan. Nomor 12. Hubungan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah A. Proklamasi kemerdekaan Indonesia lahir karena adanya pembukaan Undang-Undang Dasar. B. Alinea pertama dalam pembukaan merupakan uraian singkat dari kalimat pertama proklamasi kemerdekaan. C. Alinea pertama, kedua, dan ketiga dalam pembukaan merupakan uraian rinci dari kalimat pertama proklamasi kemerdekaan. D. Alinea keempat dalam pembukaan merupakan uraian rinci dari kalimat pertama proklamasi kemerdekaan. Jawabannya adalah A. Proklamasi kemerdekaan Indonesia lahir karena adanya pembukaan Undang-Undang Dasar. Nomor 13. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki sifat A. Tertulis, memuat norma-norma atau aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan secara konstitusional dan memuat aturan yang sangat terperinci. B. Merupakan hukum positif yang tertinggi, memuat norma-norma atau aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan secara konstitusional dan memuat aturan yang sangat terperinci. C. Tertulis, merupakan hukum positif yang tertinggi dan memuat aturan yang sangat terperinci. D. Tertulis, memuat norma-norma atau aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan secara konstitusional dan merupakan hukum positif yang tertinggi. Jawabannya adalah D. Tertulis, memuat norma-norma atau aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan secara konstitusional dan merupakan hukum positif yang tertinggi. Nomor 14. Perhatikan tabel tata urutan peraturan perundang-undangan di bawah ini. Tata urutan peraturan perundang-undangan menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ditunjukkan pada kolom A1, B2, C3, D4. Jawabannya adalah C3. Nomor 15. Perhatikan pernyataan di bawah ini.
1. Usul perubahan pasal-pasal diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR dan disampaikan secara tertulis yang memuat bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. 2. Sidang MPR untuk mengubah pasal-pasal dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPR. 3. Putusan untuk mengubah disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% dari anggota MPR. 4. Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang tata cara perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang benar adalah A. 1, 2, dan 3, B. 1, 2, dan 4, C. 1, 3, dan 4, D. 2, 3, dan 4. Jawabannya adalah D. 2, 3, dan 4. Nomor 16. Perilaku hukum warga negara ditunjukkan dalam bentuk menaati aturan-aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Contoh perilaku hukum yang benar di lingkungan sekolah adalah A. Mematuhi nasihat orang tua, bersikap sopan dan santun. B. Tekun belajar, menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya. C. Menjaga nama baik masyarakat dan menghormati tata cara adat kebiasaan setempat. D. Taat dan tepat membayar pajak, mengendarai kendaraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jawabannya adalah B. Tekun belajar, menjaga kebersihan, dan membuang sampah pada tempatnya. Nomor 17. Salah seorang dokter lulusan Stovia atau Sekolah Kedokteran Jawa, yaitu Dr. Wahidin Sudirohusodo, yang menyadari betapa terbelakang dan tertindasnya rakyat akibat penjajahan. Dr. Wahidin Sudirohusodo menggagas tentang pentingnya mendirikan organisasi yang bertujuan memajukan pendidikan dan meninggikan martabat bangsa. Gagasan ini disambut baik oleh para senior pelajar Stovia. Dan pada tanggal 20 Mei 1908, lahirlah Budi Utomo. Keadaan ini perlu diterapkan kembali untuk membangun motivasi dan karakter harapan bangsa saat ini melalui kegiatan A. Melaksanakan kegiatan dan lomba yang melibatkan pemuda di seluruh wilayah RI secara rutin. B. Mengingatkan lagi kepada generasi muda bahwa mereka adalah tunas dan harapan bangsa. C. Bergaul dengan siapapun dan berusaha menghilangkan perbedaan dan karakteristik kedaerahan. D. Menjaga sikap persatuan dengan meningkatkan nilai kejujuran, loyalitas, dan tanggung jawab. Jawabannya adalah D. Menjaga sikap persatuan dengan meningkatkan nilai kejujuran, loyalitas, dan tanggung jawab. Nomor 18. Dr. Wahidin Sudirohusodo menggagas organisasi yang bertujuan memajukan pendidikan dan meninggikan martabat bangsa. Gagasan tersebut melahirkan organisasi Budi Utomo, organisasi pertama pada zaman pergerakan nasional. Kegiatan yang perlu diteladani dari peristiwa tersebut dan dapat diterapkan untuk membangkitkan semangat generasi muda saat ini adalah A. Meyakinkan kepada generasi muda bahwa mereka adalah penerus dan pejuang bangsa. B. Menjaga sikap persatuan dengan meningkatkan nilai-nilai kejujuran, loyalitas, dan tanggung jawab. C. Berinteraksi dengan siapapun dengan menghilangkan perbedaan dan karakteristik kedaerahan. D. Menyelenggarakan kegiatan terkait dengan
kepemudaan di seluruh wilayah Indonesia secara rutin? Jawabannya adalah B. Menjaga sikap persatuan dengan meningkatkan nilai-nilai kejujuran, loyalitas, dan tanggung jawab. Nomor 19. Pada tanggal 28 Oktober 1928, peserta Kongres Pemuda mengucapkan ikrar yang dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Isi teks Sumpah Pemuda menyimpulkan bahwa A. Peserta Kongres Pemuda memiliki tekad yang kuat untuk mengusir penjajah. B. Putra dan putri Indonesia memiliki keberanian dalam melawan penjajah. C. Golongan muda memiliki niat lebih kuat untuk memerdekakan Indonesia. D. Para pemuda Indonesia mengakui sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Jawabannya adalah D. Para pemuda Indonesia mengakui sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Perjuangan untuk mewujudkan kemerdekaan telah dilakukan oleh para pemuda angkatan tahun 1928 dengan terwujudnya ikrar A. Proklamasi Kemerdekaan, B. Kongres Pemuda I, C. Sumpah Pemuda, D. Budi Utomo. Jawabannya adalah C. Sumpah Pemuda. Sekian video kita kali ini. Sampai jumpa dan terima kasih.